Siapa yang tidak memiliki permisi Brivie itu kemudian ditangkap lantas dibuang di Sri Lanka. Hai pemirsa, kali ini saya akan menceritakan mengenai sebuah kisah Perang Kuning di Lasem. Di Lasem terdapat salah satu kelenteng yang bernama Gyeongbyo. Keberadaan kelenteng ini ketika itu dibangun untuk memperingati kepahlawanan 3 pahlawan Lasem yang berjuang melawan VOC, yaitu Tan Kewi, Oe Ing Iat, dan Panji Margono atau disebut dengan Tan Pajang. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel kita Tiongkok Kecil Heritage Lasem. Pemirsa, sebenarnya apa sih Perang Kuning itu? Kita lihat dulu yang satu ini. Jadi pada 1742 di Kartasura, di mana orang Cina waktu itu marah kepada Pakubuwono II di Kartasura karena dikecewakan menganggap Pakubuwono II itu berkhianat kepada mereka, yang mula-mula meminta izin membentuk sebuah ketentaraan di Lasem untuk siap-siap melawan Belanda. Sebab pada 2 tahun sebelumnya Belanda di Jakarta membantai orang Cina sampai 10.000 kali angke, yang artinya merah darah itu. Di situ 10.000 orang Cina dibantai oleh Gubernur Jenderal VOC Adrian Falkenir. Jadi pada waktu itu ada peraturan yang dikeluarkan oleh Falkenir bahwa setiap orang Cina yang berdagang di Batavia harus memiliki semacam surat kartu penduduk. Siapa yang tidak memiliki permisi Brivie itu kemudian ditangkap lantas dibuang di Sri Lanka. Sri Lanka pada waktu itu masih jajahan Belanda yang kemudian memang ditukar guling dengan Bengkulu, pada waktu itu dijajah oleh Inggris. Tetapi ternyata orang-orang Cina yang dikabarkan akan dipekerjakan di Sri Lanka itu dibunuh di tengah
pelayaran ke sana di Laut Samudra Hindia, kapalnya ditenggelamkan. Mendengar itu, lantas pemimpin Cina di Jakarta yang bernama Ni Wukong itu melakukan pemberontakan. Akibatnya mereka itulah yang dibunuh oleh Falkenir pada 9 Oktober 1740 di Lasem. Dua orang Cina itu meminta izin kepada Pakubuwono II untuk membentuk ketentaraan di Lasem. Dan pada waktu itu Pakubuwono II merestui, tetapi kemudian di dalam keratonnya dia merasa curiga kepada Notokusumo yang memplot Mas Garendi, yaitu cucu Sunan Mas, keturunan Cina, untuk dijadikan sebagai Pakubuwono III. Lantas ditambah lagi dengan rasa terancam terhadap Cakraningrat dari Madura, maka Pakubuwono II itu malah berpihak kepada Belanda dan membocorkan tentang tentara orang Cina yang akan menyerang garnisun Belanda di Semarang. Pada perang yang berlangsung 1742 di Semarang, yaitu Perang Kuning namanya, orang Cina itu dipukul mundur sampai di Welahan. Kedua tokoh ini, yaitu Tan Pan Chiang dan Ui Eng Kiat, gugur di sana. Kemudian dibuat tapekongnya di kelenteng Welahan dengan sebutan Tan Ui Ji Sian Seng, yaitu dua kakek yang bijak bestari dan wira. Setelah itu mereka orang Cina marah, kemudian datang ke Kartasura, menyerang, menghancurkan. Tan Kewi, pendekar kungfu dan pengusaha di Lasem, beliau gugur di antara Selat Mandalika dan ujung Watu Jepara setelah perahunya tertembak meriam VOC dalam perjalanan untuk menggempur VOC di Jepara. Raden Ngabei Widyaningrat atau Oi Ing Kiat merupakan Adimati Lasem tahun 1727 sampai 1743 dan merupakan Mayor Lasem tahun 1743 sampai 1750. Beliau gugur di Layar Lasem tahun 1750 serta dimakamkan di Gunung Bugel, Lasem.
Raden Panji Margono atau Tan Panjang, putra Tejakusuma V Adipati Lasem tahun 1714 sampai 1727. Beliau gugur di Karangpace Narukan, Lasem Barat pada tahun 1750 dan dimakamkan di Desa Dorokandang, Lasem. Kita lanjut ke Klenteng Chuan Kiong karena di sini ada sebuah monumen, yaitu monumen perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa melawan VOC. Yuk kita lihat. Ya pemirsa, monumen perjuangan Laskar Tionghoa melawan Jawa berada di halaman Klenteng Chuan Kiong. Klenteng Chuan Kiong sendiri merupakan klenteng tertua di Jawa. Beberapa tokoh yang terlibat dalam Perang Kuning, replikanya berada di sini. Monumen perjuangan Laskar Tionghoa Jawa melawan VOC ini dibuat oleh perkumpulan warga Lasem untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang kala itu berperang melawan VOC. Untuk selanjutnya, Perang Kuning kemudian dilanjutkan oleh Kiai Badawi, ulama besar di Lasem pada paruh pertama abad ke-18. Beliau adalah pengelola pesantren Puri Kawak di selatan Masjid Lasem. Kiai Badawi menggerakkan santri-santri untuk menyerbu tangsi-tangsi militer VOC di pesisir pantai utara Jawa. Sampai di sini dulu pemirsa, kisah mengenai Perang Kuning. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kisah Lasem selanjutnya. Jangan lupa stay tune terus di Tiongkok Kecil Heritage Lasem.